Pergi ke perpus, anaknya sepi. Bukunya harum khas baunya. Ayo kawan, duduk yang rapi. Kita mulai cerita serunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurhana Khairah, kelas 4B dari SD Sungai Tabuk Keramat 1. Hari ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Pangeran Biawak, asal Kalimantan Selatan, karya Tira Ikrar Negara. Dahulu kala, di pedalaman Kalimantan Selatan, berdiri sebuah kerajaan besar. Rakyat kerajaan hidup aman dan makmur. Kedamaian selalu terjaga, karena rajanya yang memerintah dengan adil dan bijaksana. Sang raja memiliki 7 putri yang beranjak dewasa. Ketujuh putri itu cantik-cantik. Sayang, mereka belum mau menikah, padahal sang raja ingin segera menimang cucu. Putri-putriku, ayah sudah tua. Ayah ingin melihat kalian menikah dan berbahagia sebelum ajal menjemput, kata sang raja suatu hari. Ampun ayah, kami belum menemukan pemuda tampan lagi sakti sesuai keinginan kami, kata putri sulung. Akhirnya sang raja dan ketujuh putrinya sepakat untuk mengadakan sayembara untuk menemukan calon suami bagi masing-masing putri raja. Keesokan harinya, sayembara disebarluaskan ke pelosok negeri. Barang siapa yang dapat membuat istana yang besar dan megah di seberang sungai, maka merekalah yang akan menjadi menantu sang raja. Pada hari ketiga, datang 6 orang pemuda yang menyanggupi permintaan raja dan putri-putrinya. Ke-6 orang pemuda itu bekerja keras, siang dan malam. Dalam waktu singkat, selesailah istana yang besar dan megah, lengkap dengan isinya pun siap di seberang sungai. Tak lupa, sebuah tanah lapang dan taman yang indah melengkapi istana itu. Sang raja dan ketujuh putrinya puas melihatnya. sayang tidak ada jembatan yang menghubungkan istana ini dengan istana yang lama, gumam sang raja. Lalu sang raja kembali mengumumkan, barang siapa yang dapat membuat jembatan yang besar dan megah yang menghubungkan dua istana ini, maka ia akan dinikahkan dengan putrinya juga. Berhari-hari sudah sayembara itu diumumkan, namun belum ada seorang pun yang menyanggupinya. Apa negeri ini sudah kehabisan orang sakti? Gumam sang raja karena kesal. Di hari itu, seluruh penggawa kerajaan sedang berkumpul. Tiba-tiba, datang seorang perempuan tua sambil membawa seekor biawak. Ampun tuanku, hamba kesini untuk meminang putri tuanku. Walaupun kami miskin, anak hamba sanggup membuat jembatan itu, kata perempuan tua itu. Sayembara ini terbuka bagi siapa saja. Yang penting anakmu sanggup membuat jembatan yang kuinginkan, jawab sang raja kepada perempuan tua itu. Nah anakku, kau sudah mendengar jawaban sang raja, buatkanlah jembatan yang diinginkan sang raja, kata perempuan tua itu kepada biawak di sampingnya. Jangan khawatir ibu, saya sanggup membuatnya, jawab biawak. Orang-orang yang di ruang sidang itu terkejut. Tak disangka, anak yang dimaksud oleh perempuan tua itu adalah seekor biawak yang dapat berbicara. Biawak pun mengerjakan jembatan. Dalam waktu kurang dari 1 malam, selesailah jembatan yang besar dan megah. Keesokan harinya, sang raja mengumpulkan ketujuh putrinya. Ia menanyakan siapa yang mau menjadi istri biawak. Namun, putri sulung hingga putri ke-6 menolaknya. Tersisalah si bungsu yang belum menjawab. Ayah, ucapan sang raja pantang ditarik kembali. Hamba bersedia menikah dengannya, kata putri bungsu. Pernikahan ketujuh putri raja itu dilaksanakan dengan pesta meriah. Ketujuh pengantin itu disandingkan di pelaminan. Ke-6 pengantin baru itu tampak serasi. Hanya satu yang aneh, yaitu putri bungsu yang berwajah paling cantik justru bersanding dengan seekor biawak. Saat malam tiba, putri bungsu satu kamar dengan biawak. Karena lelahnya, putri bungsu cepat terlelap, sedangkan biawak mengelesot di sudut kamar. Pada tengah malam, putri bungsu terjaga. Ia amat kaget. Sampingnya,
berbaring seorang pemuda yang amat tampan. Putri bungsu memanggil kuat-kuat, prajurit pun berdatangan ke kamarnya. Namun, pemuda tampan yang menceritakan sang putri tak ditemukan. Putri pun kembali masuk ke kamarnya. Aneh, gumamnya. Malam berikutnya, putri bungsu berpura-pura tidur. Tak berapa lama, ia merasakan ada yang berbaring di sampingnya. Saat itu juga, putri bungsu memaki-maki si pemuda. Sabar istriku, aku adalah biawak, suamimu. Sebenarnya aku manusia biasa, namun karena kesalahanku, aku dikutuk dewa menjadi seekor biawak. Kata si biawak. Cepat-cepat si bungsu mengambil kulit biawak yang tergeletak di sudut kamar, lalu membakarnya. Akhirnya, putri bungsu dan pemuda tampan hidup berbahagia. Saudara-saudara putri bungsu menyesal. Dulu pernah menolak biawak. Namun, mereka sadar kalau keberuntungan si bungsu karena keikhlasannya menerima biawak sebagai suaminya. Pesan dari cerita ini yaitu kita harus ikhlas menerima segala sesuatu dan cobaan karena pasti ada hikmah di miliknya. Demikian dari saya, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.